Selamat malam teman-teman semua. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, boleh komen-komen di bawah bagaimana suaranya, apakah sudah balance. Hmm. Malam Min, sudah kutunggu dari jam 10 kemarin malam Min. Wah, seharian nunggunya ya. Ya biasanya 10.15 ya. Nyanyi karena 15 menit pertama Mimin biasanya mulai persiapan. Juga untuk tes sama cek sound gitu. Berkali-kali kalau mulai jam 10 selalu telat. Jadi udahlah, karena nggak tega selalu telat, bilang aja 10.15 begitu. Thank you udah menunggu. Oke baik, sekarang kita mau mulai dengan doa ya. Kita siapkan hati kita mohon agar Tuhan menerangi akal budi dan pikiran kita sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang Ia ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini lewat Katekismus Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang penuh rahmat ini, di mana Kau tambahkan lagi satu hari dalam hidup kami, di mana kami boleh mensyukuri segala anugerah-Mu, menikmati nafas-Mu, kehidupan-Mu, sehingga kami bisa memuliakan Engkau lebih lama lagi. Berkati malam ini, berkati akal budi dan pikiran kami, agar kami senantiasa dibuat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami. Sehingga semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu. Terutama untuk mencintai Ekaristi-Mu pada malam hari ini. Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami untuk mengatasi segala gangguan, segala godaan pada malam hari ini. Bunda Maria doakan kami senantiasa. Para malaikat dan orang kudus besertalah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Siap Min, mari belajar. Mari kita belajar. Min, malam ini kita membahas apa? Kita membahas KGK atau Katekismus Gereja Katolik, ya. Dan melanjutkan tentang sakramen Ekaristi. Oke teman-teman semua, kemarin kita sudah belajar tentang sakramen Krisma ya. Kita sudah mengulas tentang hal tersebut. Juga sakramen baptis kemarin ya. Sakramen baptis, sakramen Krisma, dan sekarang sakramen Ekaristi. Ketiga ini merupakan inisiasi iman Kristen. Jadi sesuatu yang wajib bagi orang Katolik untuk disebut Katolik penuh. Jadi 3 hal dasar itu, apa tadi? Baptis, Krisma, dan Ekaristi.
Oke, sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang Ekaristi. 3. Ekaristi dalam tata keselamatan. Tanda-tanda roti dan anggur. Kita mau membahas di butir 1333. Ya. Dikatakan di sini, di dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur diubah melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus. Dia menjadi tubuh dan darah Kristus secara real, ya, secara transsubstansia. Nah, mungkin pernah mendengar istilah itu. Jadi, diubah melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus oleh imam, ya, ketika dia mengangkat hosti dan anggur tersebut. Dia mengucapkan kalimat tertentu yang kemudian terjadilah pada saat itu transsubstansia. Apa itu transsubstansia? Trans artinya nyebrang. Substansi artinya substansinya. Hal yang paling mendasar atau hakikatnya. Jadi substansinya nyebrang atau trans. Ya, begitu. Maksudnya bagaimana, Mimin? Maksudnya ketika kalimat tersebut diucapkan, ya, inilah tubuhku, inilah darahku, begitu ya. Seperti yang dikatakan para imam kita setiap misa, maka roti langsung pada saat itu juga mengalami transsubstansia. Demikian juga anggur mengalami transsubstansia. Jadi materinya adalah roti dan anggur, tetapi substansinya sudah menyeberang, sudah trans, sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu yang disebut dengan transsubstansia, ya. Dan itu sungguh real, tubuh dan darah Kristus. Kita tidak memandangnya sebagai simbol, kita tidak memandangnya sebagai kenangan. Jadi yang kita makan adalah tubuh dan darah Kristus. Yang melakukan ini adalah Kristus sendiri. Pada saat dia mengatakan apa? Lakukanlah ini. Ya. Karena untuk diselamatkan, untuk hidup kekal, ya, kita tidak cukup percaya Yesus saja. Tetapi dikatakan apa? Di dalam Alkitab sendiri, kita harus makan tubuh dan darah Kristus. Itu dia. Untuk hidup kekal, untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, kalau dikatakan kita harus makan tubuh dan darah Kristus, kalau transsubstansia itu tidak bisa terjadi lagi setelah Yesus yang melakukan hal itu tersebut, maka percuma dong. Nggak pernah tergenapi kata-kata Kristus kepada kita. Ya, itu akan menjadi kata-kata kosong belaka. Nah, akhirnya Tuhan menjaga gerejanya sendiri dengan sakramen Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Disuruh melakukan, bukan mengenang. Ya, disuruh melakukan. Jadi, untuk dibangkitkan pada akhir zaman, tidak cukup hanya percaya Yesus saja kisanak, tapi harus makan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang bagaimana? Yang benar-benar, ya, terjadi dari transsubstansia ketika pastor mengucapkan kalimat tersebut. Gitu ya. Ingat, kedua hal ini tidak bisa salah satunya. Ya. Nah, bagaimana cara makan tubuh dan darah Kristus? Menjadi Katolik, ikut sakramen Ekaristi. Oke, kita lanjutkan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan, demi kenangan akan Dia, gereja melanjutkan apa yang telah ia lakukan pada malam sebelum sengsaranya, sampai kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Nah, kita bisa melihat di sini, ya. Ia mengambil roti. Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus atas cara yang penuh rahasia. Tetapi tinggal tanda-tanda tentang kebaikan ciptaan. Ya. Karena itu dalam mempersiapkan persembahan, kita berterima kasih kepada Pencipta untuk roti dan anggur, hasil dari usaha manusia.
Tetapi pertama-tama itu semuanya merupakan hasil dari bumi, ya, dan pokok anggur, anugerah pencipta. Jadi memang semuanya yang kita persembahkan kepada Tuhan, termasuk ke yang akan dijadikan eh, tubuh dan darah Kristus tersebut, ya, yang adalah hosti atau gandum dan juga adalah anggur. Kita mengatakan itu persembahan kita kepada Tuhan sebagai hasil upaya kita. Jadi kita mau mempersembahkan kembali kepada Tuhan hidup kita dan juga pekerjaan kita. Tetapi kita juga harus menyadari, ya, hal tersebut terutama adalah berterima kasih kepada pencipta untuk ciptaannya yang kita usahakan, kan begitu. Jadi segala sesuatu berasal dari Dia. Ini merupakan anugerah daripada pencipta, begitu. Gereja melihat di dalam tindakan Melkisedek, raja dan imam. Tahu, mungkin pernah mendengar dan pernah membaca siapa itu Melkisedek? Ya. Jadi gereja melihat di dalam tindakan Melkisedek, raja dan imam di dalam perjanjian lama, ya, yang membawa roti dan anggur. Hal tersebut bagi gereja merupakan suatu pratanda bahan persembahannya sendiri. Begitu. Jadi sebenarnya sudah ada pratanda roti dan anggur yang terjadi di dalam perjanjian lama, yang pada akhirnya kita genapi di perjanjian baru, yaitu dicontohkan oleh Imam Agung Melkisedek. Kita bisa melihatnya di Kejadian 14:18. Satu pratanda bahan persembahannya sendiri. Nah, mungkin pernah mendengar nama ini Melkisedek? Kalau yang sudah kenal beliau, boleh komen-komen di bawah. Atau mungkin sudah ada yang pernah bertemu beliau. Oke, coba kita buka Kejadian 14:18 ya. Kejadian 14:18. Dikatakan apa di situ? Melkisedek, Raja Salem, ya, membawa persembahan roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Itu. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Tadi berapa? Ya. Dan dikatakan di situ apa? Ya, nanti kita ketemu siapa itu Melkisedek ya. Kalau kita teruskan membacanya, Melkisedek adalah nabi dan sekaligus raja, kata Amsal Kehidupan, imam sebelum bapa bangsa. Ya, itu benar sekali ya. Jadi beliau adalah imam yang langsung diangkat oleh Allah yang maha tinggi. Ya, langsung ditabiskan oleh Tuhan sendiri, dan itu misterius. Sehingga seringkali Kristus digambarkan sebagai Melkisedek juga. Nah, jadi Melkisedek ini juga imam abadi, imam selama-lamanya, langsung diangkat oleh Allah yang maha tinggi. Nah, jadi itulah sekilas riwayat tentang beliau, karena memang sedikit sekali ulasan tentang beliau ya yang bisa kita temukan. Tapi bahkan Abraham pun diberkati oleh dia. Nah, kamu bisa melihat setinggi apa dia, begitu ya. Kita lanjutkan. Di dalam perjanjian lama, roti dan anggur dipersembahkan di antara buah-buah sulung. Tuh, sebagai tanda terima kasih kepada pencipta. Ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan buah-buah sulung?
Yang tahu boleh komen-komen di bawah ya. Mungkin sering mendengar istilah ini ya. Ya pasti tidak asing lagi ya. Cuman mungkin karena saking seringnya sehingga kita kurang memperhatikan. Ya, buah-buah sulung itu maksudnya yang terutama lah, sebagai persembahan yang pertama dan utama. Kita juga bisa melihat bahkan Yesus Kristus sering dianggap sebagai buah sulung ya. Karena ia adalah anak sulung Allah Bapa dalam Trinitas, dan juga karena ia adalah yang pertama dalam segala hal. Gitu. Ya. Juga akhirnya juga di dalam tradisi Katolik, Yesus Kristus sebagai buah sulung juga memiliki makna teologis ya. Ia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, yang membuka jalan bagi umat manusia untuk mencapai kekekalan. Ini sebagai buah sulung dari umat manusia, Yesus Kristus juga memimpin dan melindungi umatnya. Ya, intinya begitulah, sebagai persembahan yang utama. Jadi roti dan anggur itu termasuk persembahan buah sulung juga. Sudah sejak zaman Perjanjian Lama sebagai tanda terima kasih kepada Pencipta. Tetapi dalam hubungan dengan keluaran dari Mesir, ia memiliki lagi satu arti baru. Roti yang tidak beragi. Nah, ini dia. Yang umat Israel makan dalam perayaan Paskah setiap tahun, itu mengingatkan pada ketergesaan keluaran dari Mesir. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, kenapa ada yang roti beragi, ada yang roti tidak beragi? Nah, karena itu menceritakan kisah ketika Israel harus tergesa-gesa secepat-cepatnya keluar dari Mesir karena dalam kondisi pengejaran oleh Firaun ya. Sehingga enggak bisa lagi nunggu roti tersebut mengalami fermentasi. Atau namanya apa? Raginya ya. Nunggu raginya mengalami fermentasi dulu, ceguan. Udah nggak sempat lagi. Nah, jadi roti tidak beragi juga memiliki makna secara teologis, ketergesaan ya. Mau cepet-cepet begitu. Nah, keluaran dari Mesir yang membebaskan, terus kenangan akan mana di padang gurun, selalu mengingatkan Israel bahwa ia hidup dari roti sabda Allah. Nah, kita bisa melihat juga ini adalah tanda-tanda roti dan anggur di dalam Perjanjian Lama. Selain roti tidak beragi, juga mana yang turun di padang gurun yang kemudian memberi makan kepada bangsa Israel yang mulai bersungut-sungut, mulai menyesal telah meninggalkan Mesir, katanya begitu kan. Jadi nggak apa-apalah disiksa, yang penting bisa makan, kan begitu mereka bilang. Akhirnya beberapa dari antara mereka menyesal ikut Musa. Sebelum akhirnya ketika mana ini turun dan memberi mereka makan, mereka bersyukur kembali kepada Allah. Ya begitulah ya. Jatuh bangunnya iman seseorang, jatuh bangunnya iman umat Israel juga gambaran tentang iman kita juga. Ya. Oke. Dan roti sehari-hari adalah buah tanah terjanji, satu jaminan bahwa Allah tetap setia kepada janji-janjinya. Nah, itu dia ya. Jadi roti mana tersebut menjadi makanan mereka berhari-hari. Itu bagi mereka sendiri merupakan suatu jaminan bahwa Allah setia pada janji-janjinya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya. Piala pengucapan syukur kita bisa melihatnya di 1 Korintus 10:16 ya. Pada akhir perjamuan Paskah Yahudi, ya, pada akhir perjamuan Paskah, Yahudi menambahkan arti eskatologis pada kegembiraan pesta anggur, yaitu penantian mesianis
akan pembangunan kembali Yerusalem. Nah, ini dia. Jadi ada tambahan arti lagi secara eskatologis dari orang Yahudi yang menantikan Mesias. Eskatologis itu artinya sebuah pandangan akan masa yang akan datang. Sebuah penantian daripada gereja. Ya, jadi pandangan ke depan begitu ya. Berkenaan dengan nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kalau dalam artian kita secara Katolik. Nah, tapi dalam pengertian Yahudi mereka menantikan Mesias. Sampai sekarang mereka masih menanti Mesias untuk turun ya. Dan untuk membebaskan orang Israel dari penindasan bangsa-bangsa, menjadikan Israel sebagai raja dunia seperti Raja Daud, dan membangun kembali Yerusalem. Jadi termasuk pembangunan kembali bait Allah. Nah, itu dia. Sampai sekarang mereka masih menunggu. Jadi kalau kalian melihat di tembok ratapan, mereka itu seperti orang menangis ya, seperti orang berseru-seru, seperti orang meratap. Kan namanya juga tembok ratapan ya. Jadi doanya itu datanglah Mesias gitu. Ya, puji Tuhan tahun 2014 Lumin pernah ke sana ya, dan sempat berdoa juga di tembok tersebut. Jadi tembok tersebut juga memang bersih sekali ya, semuanya bersih karena menjadi tempat ibadat, jadi memang harus bersih, apalagi sering dikunjungi dunia luar internasional yang sehari-harinya selalu kita ketemu orang-orang dari negara lainnya yang ikut berkunjung juga dan bahkan berdoa. Jadi situ ada lubang-lubang tertentu yang bisa diselipin sebuah doa atau apa gitu. Tapi Mimin nggak ikut nyelipin doa deh, takutnya malah ngotor-ngotorin begitu kan, jadi ya berdoa aja dari jauh. Ya, menarik juga. Semoga suatu hari kita semua bisa ke sana ya. Amin. Persembahan agamawi bukan sih buah sulung? Iya, persembahan agamawi sebenarnya sudah disebut di Perjanjian Lama ya. Artinya persembahan yang pertama dan terutama. Nah, cuman Katolik mengartinya secara berbeda kan begitu. Nanti tiap-tiap gereja akan mengartinya secara berbeda. Yesus telah menciptakan Ekaristi ya. Ekaristinya dengan memberikan satu arti baru dan definitif kepada pemberkatan roti dan anggur. Nah, jadi Yesus memberikan arti baru terhadap roti dan anggur yang kemudian seperti yang kita imani sekarang ya, bahwa roti dan anggur tersebut adalah tubuh dan darahnya. Baru Yesus yang mengartikannya seperti ini. Sebelumnya enggak. Sebelumnya arti teologi seperti ini terus gitu. 13:35. Ya. Mukjizat perbanyakan roti menunjukkan lebih dahulu kelimpahan roti istimewa dari Ekaristinya. Nah, ini juga sebuah gambaran ketika Yesus menggandakan roti ya. Ingat peristiwa itu, 5 roti dan 2 ikan ya. Ini untuk menunjukkan lebih dahulu kelimpahan roti istimewa dari Ekaristinya. Jadi Yesus sudah kasih kode-kode gitulah ya. Tuhan mengucapkan syukur, memecahkan roti dan membiarkan murid-muridnya membagi-bagikannya untuk memberi makan kepada orang banyak. Jadi tanda perubahan air menjadi anggur di Kana telah memaklumkan saat kemuliaan Yesus. Kita ingat peristiwa itu ya. Air menjadi anggur di Kana, Namun juga sempat ke sini ya, bersama teman-teman semua pada waktu itu ya. Dan pada waktu itu adalah sebuah kesempatan yang baik bagi orang Katolik ketika sampai ke sana untuk memperbaharui janji perkawinan begitu. Apalagi di gereja di Kana kan, sambil mengenang peristiwa ini. Itu baik juga. Kalau Anda bisa ke sana dan bisa memperbarui janji pernikahan di sana ya. Nah, jadi luar biasa juga. Tanda perubahan air menjadi anggur di Kana telah memaklumkan saat kemuliaan Yesus. Jadi itu adalah mukjizat pertama ya di Kana. Saat itulah dinyatakan kemuliaannya. Walaupun kalau kita melihat
Di situ ternyata ada peran serta bundanya kan. Jadi dalam tanda petik Yesus sepertinya agak ngedumel nih. Ini belum saatnya aku bikin mukjizat kok. Dipaksain bantu orang gitu loh. Ya sebagai manusia kan pasti kalau planningnya udah nggak berjalan seturut yang diinginkan pasti pinginnya ngomel gitu ya. Tapi itu yang terjadi, dia patuh dan taat kepada bundanya dan terjadilah mukjizat pertama. Begitu. Ia menyampaikan penyempurnaan perjamuan pernikahan dalam kerajaan Bapa, di mana umat beriman akan minum anggur baru yang telah menjadi darah Yesus. Jadi ini sebuah antisipasi perjamuan pernikahan dalam kerajaan Bapa. Sebentar nih HP mining satunya. Ya, ini ada pertanyaan dari temanmu, dari Amsal Kehidupan. Tapi sepertinya HP kalian oke ya. Ini HP mining yang satunya sih. Bentar ya. Sebentar. Ini kenapa nggak buka pulpen ya? Buka pulpen deh ya. Ya, ada yang bertanya, air dan anggur di Kana benarkah itu mujizat pertama? Yaitu mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Kalau mujizat-mujizat yang lain banyak, termasuk ketika dia inkarnasi menjadi manusia, itu juga mujizat ya. Ya. Ini memaksudkan tentang mujizat yang pertama kali dilakukan Yesus pada waktu dia sudah mulai menyatakan kemuliaannya, sudah mulai mengajar, sudah mulai memasuki masa pelayanannya, begitu. Nah, kita lanjutkan kepada poin 1336. Pernyataan pertama mengenai Ekaristi memisahkan murid-muridnya dalam dua kelompok. Sebagaimana juga penyampaian mengenai sengsaranya menimbulkan reaksi menolak pada mereka. Jadi memang menjadi sebuah kontroversi ya ketika dia menceritakan harus makan tubuh dan darahnya. Jadi para murid seperti tersentak. Rasanya kok aneh gitu ya. Makan tubuh dan darah guru kita sendiri, makan tubuh dan darah manusia gitu. Mereka belum mengerti maksudnya ya, dan kemudian juga ini tentang sengsaranya, bahwa dia harus menderita sengsara, itu juga menimbulkan sebuah pro dan kontra juga di antara para murid, sehingga dikatakan apa? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yohanes 6:60. Jadi Ekaristi dan salib adalah batu-batu sandungan ya. Ya. Min, buku ini beli di mana? Ya, buku KGK banyak di Canisius, kata si Amsal Kehidupan. Ya. Boleh beli di sana, boleh beli online juga ya. Nah, coba teman-teman kita membayangkan kita hidup di zaman Yesus. Dan bayangkanlah kamu 3 tahun bersama Yesus. Ya, kamu sudah nyaman sekali menjadi pelayan-pelayannya dia, menyaksikan mujizat-mujizat yang dia lakukan, bahkan jadi orang penting ya. Jadi orang penting kamu juga ikut populer di masyarakat. Jadi kamu juga diistimewakan juga di masyarakat. Jadi setiap orang mau ketemu Yesus harus lewat kamu dulu. Wah, kamu jadi kayak perantara begitu kan. Jadi kamu bikin waiting listnya segala. Bayangkanlah seperti itu. Ya, udah nyaman nih kamu. Bahkan kamu mulai berpikir bisnis mungkin ya. Kan biasa begitu tuh. Orang kalau sudah menikmati kenyamanan tertentu dan keuntungan tertentu mulai pasang tarif lah dan sebagainya. Mungkin mulai begitu pikiran para murid ya dan sebagainya. Itu pikiran manusiawi sekali. Ya tentu mereka merasa bahwa mereka sudah capek gitu ya, dan memang hasilnya ada, banyak yang disembuhkan dan sebagainya, banyak solusi-solusi yang diberikan, banyak penghiburan dan kelepasan, bahkan orang kerasukan setan dilepaskan ya. Itu juga benar-benar kehadiran Yesus dan para murid itu dibutuhkan oleh umat pada saat itu, dan itu mau tidak mau one day akan menjadi besar kan begitu.
Nah, suatu hari kamu sudah nyaman bersama Yesus, tiba-tiba mendengar dua hal ini. Bahwa kamu harus makan tubuh dan darah dia, dan bahwa Yesus akan mati di salib. Bisa kamu coba aja bayangin kamu berada dalam posisi itu. Sedang berada enak-enaknya di dalam status quo gitu ya. Tiba-tiba kamu seperti terpental ke udara. Kamu seperti mendengarkan sebuah kalimat yang tidak ingin kamu dengarkan. Melawan segala kenyamananmu. Bahkan kita melihat para murid ada yang bertengkar ya untuk memperebutkan siapa yang harus duduk di sebelah kanan Yesus. Masih ingat itu? Siapa kedua murid itu? Ya. Jadi teman-teman kalau baca kitab suci, situasi dan kondisikan pikiranmu seperti itu. Berada di sana. Mungkin menjadi salah satu dari para murid gitu kan. Atau salah satu dari 70 para murid. Atau menjadi Maria Magdalena mungkin kamu di situ. Dan sebagainya. Baru kita bisa setidaknya lebih efektif dan efisien dalam meraba-raba kejadian pada saat itu. Ya. Boleh lihat sampulnya, sampul bukunya. Sampul buku Mimin udah nggak ada sampulnya lagi nih. Ini sudah bagian inti dalamnya. Tuh. Sampulnya udah kemana-mana ya. Ini aja udah bulukan ya. Ya pokoknya kalau udah lambang ini ya bener lah dia ya. Katekismus Gereja Katolik. Oke. Kalau nggak salah sampulnya berwarna biru ya. Sementara isinya hijau. Oke, sampai di mana kita tadi? Dari Amsal kehidupan ya. Aku nyaman tinggal bersama Kristus, meski seringkali nafsu daginganku ngajak untuk keluar dari situ. Iya, itu manusiawi banget ya. Bener banget. Ya, jadi memang kita harus ingat, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenyamanan. Dia menjanjikan keselamatan dan kehidupan kekal. Tidak menjanjikan kenyamanan. Tidak. Jadi apapun yang menjadi kehendak dia harus kita turuti, harus kita ikuti demi keselamatan jiwa kita sendiri. Bahkan ketika kita melalui jalan-jalan yang tidak selalu nyaman. Nah, pada akhirnya ketika kita sudah lebih dewasa dalam iman, kita menyadari bahwa memang jiwa kita ternyata perlu mengalami jatuh bangun dan hal-hal seperti ini, kadang gelap, kadang terang, kadang di lembah, kadang di puncak gunung ya, untuk kedewasaan kita sendiri. Sehingga kita menjadi kuat, kokoh, tidak mudah patah di dalam iman, di dalam perjuangan tersebut. Seperti Yesus sendiri, yang harus melewati salib untuk kemudian bangkit dengan mulia. Jadi penderitaan pun tidak bisa mematahkan kasih Kristus yang berlaku di dalam kita. Bahkan kematian juga tidak bisa. Ya. Di dalam Kristus kita tidak mengenal kematian, teman-teman. Jadi kita ketika sudah meninggal nggak bisa disebut orang mati. Ya, kita bukan orang mati, kita hidup di dalam Kristus. Ya. Oke, baik. Bahkan ditantang ya pada waktu itu. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita bisa melihatnya di Yohanes 6:6-7. Jadi Yesus menantang para murid. Karena memang Ekaristi dan salib adalah batu-batu sandungan bagi kenyamanan kita. Gitu. Nah, kita boleh menantang diri sendiri dengan pernyataan Yesus ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, silakan jawab sendiri ya. Pertanyaan Tuhan ini bergema sepanjang masa. Melalui pertanyaan ini, cintanya mengundang kita supaya mengakui bahwa hanya dialah memiliki perkataan hidup kekal, Yohanes 6:6-8, dan bahwa siapa yang menerima anugerah Ekaristinya dengan penuh iman berarti menerima dia sendiri. Jadi setiap kita menyambut Ekaristi, sambutlah dengan penuh kesadaran kita sedang menerima Yesus itu sendiri ke dalam diri kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu tergenapi. Ya. Oke. Mimin agak demam dikit nih. Tapi masih oke lah. Mungkin kecapean.
Masih bisa. Don't worry. Walaupun agak ngawur ya. Harap dimaklumi. Oke, kita mau berbicara tentang penetapan Ekaristi. Amin. Hidup dalam Kristus, tidak mengenal kematian, tetap hidup meskipun sudah mati. Ya, benar sekali. (13:37) Karena Tuhan mengasihi murid-muridnya, Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Nah, ya ini kebetulan apa yang kita bahas ini pas juga ya dengan hari raya yang baru saja kemarin kita rayakan, yaitu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ya. Jadi ini ternyata kita tidak perlu mengganti tema yang lain lagi, seperti pada waktu kita mengganti tema Tritunggal Maha Kudus ya, minggu yang lalu. Nah ternyata di Ekaristi ini sudah dengan sendirinya, dengan otomatis berbicara tentang tubuh dan darah Kristus. Wah, ini sebuah kebetulan yang merupakan keajaiban. Wah, mantap. Karena Tuhan mengasihi murid-muridnya, Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Karena Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini dan kembali kepada Bapa, maka pada waktu makan, Ia membasuh kaki murid-muridnya dan memberi kepada mereka perintah cinta kasih. Kita bisa melihatnya di Yohanes 13:1-17 ya. Dan untuk meninggalkan bagi mereka suatu jaminan cinta kasih ini dan mengundang mereka mengambil bagian dalam Paskahnya. Ia menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya dan menugaskan rasul-rasulnya yang waktu itu Ia tabiskan sebagai imam-imam perjanjian baru untuk merayakannya sampai Ia datang kembali. Nah, jadi Ekaristi adalah warisan dari Tuhan Yesus sendiri yang Dia teladankan, yang Dia contohkan, yang harus kita lakukan. Bahkan jika memungkinkan setiap hari. Jika itu memungkinkan. Nah, berbahagialah mereka yang hidup di dalam biaraya yang menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari, atau umat yang sanggup ikut misa harian setiap hari, yaitu misa pagi, biasanya jam 5 atau setengah 6, begitu. Berbahagialah ya yang menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari. Di sini ada yang rajin ikut misa harian? Ya, Min, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 2 Juni 2024, sehari setelah hari lahir Pancasila, bukan suatu kebetulan. Iya, mantap, luar biasa. Sebentar, Mimin ambil minuman lagi. Minumannya habis. Oke, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Oh, ketika Yesus menetapkan Ekaristi dan mewariskannya kepada kita ya. Nah, sampai agar kita terus merayakannya sampai Ia datang kembali. 13:38. Ketiga Injil Sinoptik dan Santo Paulus telah menyampaikan kepada kita berita tentang penetapan Ekaristi. Injil Sinoptik ini Injil yang Matius, Markus, Lukas, itu disebut Injil Sinoptik. Sin artinya sama, optik itu artinya optical, pandangan. Jadi pandangan yang sama. Jadi kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, itu saling meneguhkan cerita mereka ya. Sehingga tidak heran
selalu ada catatan kaki. Selalu ada sumber yang sama tentang cita-cita tersebut. Berbeda dengan Yohanes yang memiliki optik tersendiri, memiliki pandangan tersendiri, dan lebih mistis. Lebih banyak kata-kata yang perlu diartikan secara tidak literal ya. Untuk membaca Yohanes, yang dikatakan di sini, ketiga Injil Sinoptik dan Santo Paulus, maksudnya surat-surat Santo Paulus, telah menyampaikan kepada kita berita tentang penetapan Ekaristi. Sedangkan Yohanes mengisahkan kembali kata-kata Yesus di sinagoga di Kapernaum yang mempersiapkan penetapan Ekaristi, bahwa Kristus menamakan diri roti kehidupan yang turun dari surga. Nah, ini dia. Kita bisa melihatnya di Yohanes 6. Ya. Jadi di Yohanes ini agak beda sendiri. Coba kita lihat. Roti yang turun dari surga katanya. Nah, dan itu tidak diberitakan di Injil Sinoptik. Ya. Hanya Yohanes. Tentang roti yang turun dari surga. Tentang roti hidup. Nah, yang punya kitab suci boleh dibuka, itu dia. Tentang roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, maksudnya roti hidup, ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya, jadi sebab dia yang disahkan Bapa Allah dengan materainya. Nah, dan sebagainya ya. Bisa dibaca sendiri nanti. Oke. Kita lanjutkan 13:39. Aku misa harian rutin, min sakit pun aku ikut. Wow, luar biasa ya. Mimin aja belum tentu bisa seperti Leonardo. Mantap. Jadi baru-baru ini hari Jumat yang lalu ya, Katedral Pontianak kehilangan seorang maskot, seorang legend ya, yang biasa disebut Mbak Lan. Mungkin tahu kisahnya, karena ibu ini legenda sekali. Sudah sejak puluhan tahun yang lalu, mungkin 40 atau 50 tahun yang lalu, dia selalu misa di gereja Katolik, tidak pernah absen. Ya, walaupun mungkin orang mengatakan nggak baik misa sampai berkali-kali, tapi itulah dia, nggak bisa dilarang. Misa harian selalu ada, terus misa sunset ya, misa Sabtu, kemudian misa minggu paling pagi atau misa pertama, misa kedua, misa ketiga, misa keempat, dia selalu ada terus. Dan kursinya pun selalu di situ. Dan ibu ini jarang sekali sakit. Ya, sehingga orang selalu bisa menemukan dia. Hebatnya lagi, walaupun dia memang agak kurang-kurang begitu ya, tetapi dan dia kemana-mana jalan kaki, begitu kan. Tetapi dia selalu tahu informasi, misalnya ada yang menikah atau ada acara apa di gereja, dia tiba-tiba muncul aja. Luar biasa. Nah, karena dia hidup sebatang kara ya, nggak punya keluarga, jadi ada umat yang berinisiatif yang mengizinkan dia tinggal di salah satu hotel milik umat, begitu kan. Jadi dia dikasih kamar gratis di situ, bahkan makanan juga diantar. Kasihan, usianya mungkin sekitar 75 tahun ke atas mungkin ya. Nah, baru kemarin hari Jumat, ketika dia hari itu tidak ikut misa, orang pada bingung kemana dia. Nah, ternyata ditemukan sudah meninggal ya. Dia meninggal karena tinggal di salah satu hotel, jadi kan cukup terpantau ya oleh petugas hotel. Ketika diantar makanan siang-siang, pintunya diketuk, nggak ada jawaban, dibuka, ternyata sudah meninggal. Jadi menurut analisa dokter,
dia sudah meninggal 6 jam tanpa diketahui. Ya, begitulah ya. Jadi kadang-kadang kalau Mimin bertugas di katedral, sejak 2-3 hari yang kemarin ya, iseng mengarahkan pandangan ke bangku dia yang selalu biasa dia duduki kan. Karena Mimin kan main piano di katedral ya, jadi dekat sekali dengan kursi tempat dia duduk di paling depan. Kadang-kadang Mimin ngelirik, wah nih kita nggak akan lihat dia lagi ya di situ. Jadi agak sedih juga begitu. Tapi luar biasa, bisa sampai segitunya berdedikasinya terhadap misa ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang mengenal beliau. Ya, perikop roti hidup selalu dibaca adorasi sakramen Maha Kudus ya. Udah sepuh Min, 75 tahun lebih. Nah nih Leonardo kenal sama beliau nih. Mungkin karena sering misa juga jadi sering ketemu ya. Rip Ibu Sahlan, Ibu Baklan namanya. Katedral mana? Katedral Pontianak, Kalimantan Barat. Baik. Ya, kita doa satu Salam Maria untuk beliau yuk. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yang persembahkan jiwa Baklan kepadamu Tuhan, biarlah segala dosa diampunkan, segala kebaikan menjadi pahala, dan biarlah setiap doa-doa yang dibawakan umatmu untuk keselamatan jiwanya, sungguh-sungguh engkau dengarkan, dan semoga dia telah bersemuka dengan engkau bersama para kudus di surga. Amin. Baik, kita lanjutkan. 1339. Yesus telah memilih waktu Paskah untuk melakukan apa yang telah ia maklumkan di Kapernaum, yaitu memberikan tubuh dan darahnya kepada murid-muridnya. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Maka tibalah hari raya roti tak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Kalian sudah tahu lah ya berita tentang kenapa roti tidak beragi. Tadi seperti yang telah disebut ya sebelumnya di pembahasan awal. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, sorry ini mata Mimin agak kurang melihat, pengaruh kacamata juga. Sedang menunggu kacamatanya dipesan, belum datang juga. Aduh. Jadi maklumlah kalau bacanya kadang-kadang tandanya, koma, titiknya suka salah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Maka berangkatlah mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya di dalam kerajaan Allah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Nah, kita bisa melihat di Lukas 22 ya. Juga kita bisa bandingkan dengan Matius 26, 17:29, Markus 14, 12:25. Nah, ini maksudnya sinoptik. Ini sinoptik. Di sini ada, di sini juga ada, begitulah. Jadi mereka saling meneguhkan. Nah, berbeda dengan Yohanes. Kadang-kadang ada juga, tapi kadang-kadang nggak ada begitu. Dari Elinawati Raharja, orang Lumajang. Wah, kangen nih sama live-nya Komsaka KSM. Udah lama nggak dengar suara Mimin. Welcome, Mbak Eli. Ya udah lama nggak ikut live Mimin ya. Tapi Mbak Eli ini setia ngikutin Mimin sampai ke YouTube-nya. Bahkan pernah komen juga di tempat yang jarang Mimin kunjungi karena suka lupa, yaitu di Twitter atau di X. Mantap.
Welcome back, Mbak Eli ya. Oke, kita lanjutkan. 1340. Dengan merayakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya dalam rangka perjamuan Paskah, Yesus memberi arti yang definitif kepada Paskah Yahudi. Nah, jadi pada waktu itu memang berkenaan dengan Paskah Yahudi juga ya. Nah, ini jadi bagi kita, orang Kristen, Paskah Yahudi itu ketika digenapi oleh Yesus Kristus, itu menjadi sebuah arti yang baru. Kepergian Yesus kepada Bapa dalam kematian dan kebangkitan. Paskah baru. Itu diantisipasi dalam perjamuan malam tersebut. Jadi Paskah yang kita imani sekarang tidak seperti Paskahnya orang Yahudi ketika mereka merayakan terbebasnya mereka dari Firaun ya. Keluarnya mereka dari Mesir. Nah, Paskah kita adalah ceguan. Kepergian Yesus kepada Bapanya dalam kematian dan kebangkitan yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Begitulah. Ini menyempurnakan Paskah Yahudi dan mengantisipasi Paskah abadi gereja dalam kemuliaan kerajaan. Ya. Semoga pemahaman kalian tentang iman, tentang teologi, tentang sejarah gereja, tentang sakramen pada akhirnya semakin mantap ya. Dengan katekismus ini. Diharapkan demikian. Karena di sini dibahas secara detail sekali. Kalian ketika kita membahas katekismus, itu sebenarnya kita sedang membahas induk gula. Ya, membahas induk gula, benar-benar induknya ya. Oke, geser sedikit. Oke, kita mau melihat apa sih yang dimaksud dengan lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Oh ya, ada yang bertanya ini dari Desatrio 5. Izin tanya Min, waktu Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan, apakah merupakan gambaran Ekaristi? Iya, itu gambaran Ekaristi. Ya. Itu menceritakan tentang, nah, sebenarnya sudah dibahas di depan tadi. Di sini. Mukjizat perbanyakan roti menunjukkan lebih dahulu kelimpahan roti istimewa dari Ekaristinya. Kita bisa melihat di sini ya. Jadi ini sebuah antisipasi. Kita pun ketika makan sang roti hidup itu sendiri, kita akan mengalami kelimpahan. Kita akan mengalami tidak pernah haus lagi. Begitu. Ya, itu betul sekali. Itu merupakan tanda-tanda daripada roti dan anggur ya. Oke, kita lanjutkan. 1341. Wah, ini kena TikTok. Suruh verifikasi lagi ya. Sebentar kita verifikasi dulu. Ya, berhasil. Perintah Yesus untuk mengulangi perbuatan dan perkataannya sampai ia datang kembali, kalau kita lihat di 1 Korintus 11:26 ya, itu menghendaki tidak hanya mengenangkan Yesus dan apa yang telah ia lakukan. Jadi ini bukan sekedar kenang-kenangan ya. Perintah tersebut bertujuan agar para rasul dan para penggantinya merayakan secara liturgis, bahkan setiap hari, bahkan selalu sampai kedatangannya kembali nanti ya, kenangan akan Kristus, kenangan akan hidupnya, kenangan akan kematiannya, akan kebangkitannya, dan akan pembelaannya bagi kita di depan Bapa kelak. Itulah sebenarnya yang sedang kita rayakan. Ini dihafalin. Apa yang kita rayakan dalam Ekaristi ini? Ya, ini dia. Itu kita sedang merayakan kenangan akan Kristus, akan hidupnya, akan kematiannya, akan kebangkitannya, dan akan pembelaannya bagi kita di hadapan Bapa. Nah, ini Yesus dikatakan pembela loh di sini. Dikatakan pembela.
pembela kita, dan itu benar sekali. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan kitab Wahyu, setan dikatakan apa? Lawannya pembela apa? Min izin left ya, min ada urgen. Oke. Semoga nanti mampir kembali ya. Ya, semoga segala urusannya dilancarkan. Amin. Nah, Yesus dikatakan pembela. Kalau setan dikatakan apa? Lawannya pembela apa? Ada yang ingat salah satu julukan setan? Jadi, nah ini kan lucu ya. Kita membahas katekismus, kembali lagi ke demonologi. Karena ternyata memang keduanya berkaitan. Pendusta apalagi? Pendusta juga betul, tapi belum kena ke yang ini. Gelar Yesus yang ini. Salah satu gelar setan yang langsung kontradiksi dengan gelar Yesus yang ini sebagai pembela kita apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ya, oke, kita buka saja ya. Bisa ditemukan di Wahyu. Pendakwa. Jadi setan selain pendusta juga pendakwa atau penuduh. Cek 1, 2, 3. Oh, ini baterainya habis. Sorry. Baterai habis. Sepertinya baterai habis. Cek 1, 2, 3. Ya, tadi powerbanknya habis sehingga Mimin harus colok kepada listrik, gak pakai powerbank lagi. Jadi sorry tadi agak menunggu. Oke, pembela kontradiksi dengan pendakwa. Jadi jangan heran kalau setan dikatakan pendakwa ya, dan Tuhan Yesus dikatakan pembela. Jadi ini lawannya. 13:42. Gereja tetap setia kepada perintah Tuhan sejak awal. Tentang gereja di Yerusalem diberitakan. Kita bisa melihat di Kisah 2, 42, 46. Jadi gereja mula-mula ini seharusnya menjadi teladan kita. Ya. Mereka bertekun dalam perjanjian para rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, jadi dalam setiap ibadah mereka selalu memecah roti dan berdoa. Itu dia. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Jadi mereka ke bait Allah sebelum ini menjadi bentrok dengan orang Yahudi asli. Pada akhirnya bentrok dan akhirnya mereka bikin tempat ibadah sendiri kan. Ya, karena sebenarnya istilah Kristen ya, itu sebenarnya sindiran juga untuk orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Jadi orang Yahudi zaman Yesus terbelah menjadi dua. Ada yang ikut Yesus, ada yang tetap setia kepada pengajaran konvensional sebelumnya. Nah, jadi mereka ternyata sama-sama rajin ibadah, tapi dengan POV yang berbeda, point of view yang berbeda. Yang satu, orang Yahudi ini masih menunggu Mesias, sementara yang orang Kristen ini telah merayakan Paskah yang baru. Dan jadi pada akhirnya bentrok, sehingga pada akhirnya orang Kristen punya tempat ibadah sendiri ya. Begitulah awal mulanya. Poin berikutnya 13:43.
Min, tadi ada suara kayak ketel air yang airnya matang. Nah, sudah oke. Ya tadi baterai dari powerbanknya meninggoy ya. Jadi kita langsung colok ke listrik saja. Min, untungnya selalu standby. Sehingga nggak perlu ngambil ke colokan listriknya ke tempat yang jauh ya. Jadi langsung tinggal tancap. Oke, baik. Warga Kristen biasanya berkumpul pada hari pertama dalam minggu. Artinya pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus, untuk memecahkan roti. Jadi hari pertama itu adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu itu dihitung hari satu. Ya. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi hari ketujuh itu hari Sabtu. Jadi kalau dikatakan Advent hari ketujuh ya, mereka ibadahnya hari Sabtu karena memang hitungannya 7 ya. Begitu. Sementara kita ibadahnya hari Minggu karena kebangkitan Kristus. Jadi warga Kristen ini memaknai hari Minggu sebagai hari kebangkitan Yesus untuk memecah roti. Kisah 27. Nah, jadi banyak sekali pandangan-pandangan dalam Perjanjian Lama yang sebelumnya diterapkan oleh Yahudi ya, yang pada akhirnya ketika mereka berpindah menjadi pengikut Kristus, mereka memaknai semua adat istiadat Yahudi mereka secara baru. Termasuk seperti ini, ibadahnya bukan lagi hari Sabtu tetapi hari Minggu. Sampai sekarang perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan cara yang sama. Sehingga dewasa ini, ia ditemukan di mana-mana di dalam gereja dengan kerangka dasar yang sama. Jadi formatnya sama ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bertemu gereja Katolik di seluruh dunia, format misanya selalu sama. Dan itu sudah warisan sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi walaupun yang satu gerejanya di Jawa, yang satu di Papua, yang satu di Roma, yang satu di Kutub Utara, atau mungkin kalian pernah menemukan gereja di bulan, mungkin seandainya ada pun ya, kalau dia gereja Katolik ya sama, dia punya liturgi ya. Begitulah. Karena misa dan Ekaristi adalah merupakan inti kehidupan gereja. Jadi gereja Katolik tidak bisa hidup tanpa tubuh dan darah Tuhan. Bagi gereja Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Itu adalah penyembahan tertinggi. Ya. Lebih tinggi dari ibadat. Jadi misa dengan ibadat itu sebenarnya sesuatu yang ya kalau mau disamakan juga berbeda ya. Mau dibedakan juga sama-sama doa. Misa lebih tinggi daripada ibadat. 1344. Dari perayaan ke perayaan, umat Allah yang sedang berziarah mewartakan misteri Paskah sampai Ia datang. Jadi pertanyaannya, kalau Yesus sudah datang, kita nggak perlu Ekaristi lagi? Ya, nggak, Min. Di surga nanti kita perlu Ekaristi nggak, Min? Bagaimana menurut teman-teman? Kalau seandainya nanti kita masuk surga semua, kita masih Ekaristi nggak? Ini ada pertanyaan dari Amsal Kehidupan. Kuduskan hari Sabat itu Minggu atau Sabtu, Min? Nah, itu Sabtu, ya, karena itu perintah untuk orang Yahudi sebelum kebangkitan Yesus, sebelum peristiwa penebusan. Nah, ketika Yesus bangkit, Yesus mengatakan apa? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kita ikut Yesus ketika dia bangkit pada hari Minggu. Itulah puncak daripada iman kita ketika dia menebus dosa-dosa umat manusia, yang mana menjadi visi dan misinya dia. Disitulah kita berurat dan berakar. Geser satu hari. Kita ikut Yesus, bukan ikut penetapan yang dibuat sebelum dia turun ke dunia. Ya. Tetapi
kalau dikatakan masalah menguduskan hari, setiap hari sebenarnya kita ekaristi ya. Setiap hari sebenarnya juga hari kudus ya. Begitu. Yang misa harian ya pasti menguduskan hari itu dengan misa hariannya. Ya, ekaristi Yesus mau supaya umat mengenangkan perjamuan kudus. Ya, sampai di mana tadi? 1344. Dari perayaannya ke perayaan umat Allah yang dari perayaan ke perayaan, umat Allah yang sedang berziarah mewartakan misteri Paskah sampai ia datang. Nah, tadi pertanyaannya, sampai ia datang. Kalau dia udah datang, kita masih ekaristi nggak? Itu pertanyaannya. Terus, kalau kita nanti one day di surga, masih ekaristi nggak? Ada yang bisa jawab? Ya memang pertanyaannya berat sih, karena kita belum pernah ke surga kan. Salam damai juga. Ayo, ada yang bisa jawab? Setelah nanti Yesus datang kembali, atau lebih tinggi dari itu deh levelnya, ketika nanti kita semua sudah di surga, masih ada nggak peran ekaristi? Bagaimana menurut teman-teman? Oke, itu PR ya, nanti dijawab ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata masih panjang nih pembahasan tentang ekaristi. Oh, masih panjang. Wow, panjang sekali ternyata pembahasan tentang ekaristi. Dan menempuh jalan salib yang sempit menuju perjamuan pesta surgawi, di mana semua orang terpilih akan duduk di meja di dalam kerajaan Allah. Oke. Masih Min, kata Desa Trio. Ekaristi itu abadi katanya. Masih tetap ada ekaristi Min, kata Amsal Kehidupan. Karena terus dari Desa Trio yang sekarang itu miniatur yang ada di surga. Cemil katanya. Ya betul, kita nggak tahu pasti ya seperti apa di sana. Cuman kalau menurut pendapat Mimin ya, secara logika, ini secara logika ya, karena terus terang Mimin belum baca sampai ke dalam-dalamnya seperti apa, nanti mungkin akan kita temui. Tapi nanti akan kita cocokkannya benar atau enggak. Karena sebenarnya ketika kita sudah di surga, itu tuh walaupun mungkin kita masih merayakan ekaristi, tapi sepertinya nggak perlu seperti makan tubuh dan darah lagi, karena kita sudah bersatu sama dia. Kita sudah bersemuka sama dia. Dia sudah memiliki kita dan kita sudah memiliki dia, jadi sudah bersatu. Bahkan dikatakan di Wahyu apa, kita nggak perlu matahari lagi karena anak domba telah menjadi penerangnya. Jadi di sana segala sesuatu sudah perfect, sudah sempurna. Tuhan telah menjadi harta kita satu-satunya dan kita telah dimiliki oleh dia. Jadi sebenarnya kita sudah mengalami full ekaristi gitu. Jadi kalau dikatakan apa, tetap ada ekaristi, mungkin dalam arti yang lain, bukan dalam arti makan dan minum begitu ya, tapi dalam arti sebuah persatuan. Nah, bentuk persatuannya nanti akan dibukakan kepada kita ketika kita di surga nanti, seperti bentuk persatuan itu ya. Tapi tetap ada perjamuan, dikatakannya ada perjamuan surgawi begitu ya. Itu dia. Oke, nanti kita sama-sama lihat, ketemu nggak nanti di pembahasan di sini ya. Baik. Oke, kita masuk ke perayaan liturgi Ekaristi, Misa segala abad. 1345.
Dari abad kedua, kita miliki kesaksian martir Santo Justinus mengenai unsur-unsur hakiki dalam pelaksanaan perayaan Ekaristi. Jadi berdasarkan Santo Justinus martir ya, sampai sekarang hal yang sama itu dipertahankan dalam semua rumpun liturgi yang besar. Nah, jadi kita sedang berbicara tentang liturgi ini. Skemanya, aturannya, urutannya seperti apa. Nah, ternyata kita sudah memiliki itu sejak abad kedua, warisan daripada Santo Justinus martir dalam bentuk yang sekarang ini ya, dan pengembangannya paling ya. Untuk menjelaskan kepada Kaisar kafir Antoninus Pius apa yang umat Kristen lakukan, Justinus menulis sekitar tahun 155. Nah, kita lihat apa ini. Pada hari yang dinamakan Hari Matahari, semua orang yang tinggal di kota-kota atau daerah sekitarnya berkumpul di satu tempat yang sama. Tulisan-tulisan para rasul dan kitab-kitab para nabi dibacakan sejauh waktu memungkinkannya. Nah, jadi ada bacaan pertama kali, ada bacaan kedua kali ya. Begitu. Mereka berkumpul, kemudian ada bacaan-bacaan. Oke. Para malaikat di surga bersama para kudus juga menyanyikan lagu kudus setelah privasi. Itu kata Romo. Bacaan ada di liturgi Sabda Min. Ya, mungkin pernah Mimin tunjukin ya. Kemarin ada nonton nggak? Tentang Ekaristi adalah antisipasi liturgi surgawi. Sebentar kita lihat. Nah, kita lihat ya. Cek di mana ya? Kalau nggak salah di sini di Katolik Emas. Mungkin di sini kita cek ya. Musiknya kita kecilkan dulu sebentar. Kita mau tonton lagi. Mungkin ini. Nah, kita mau dengar ya. Mari kita dengar sama-sama. So that when it does occur, you may believe the word of the Lord. Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord.
He took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. Ya Tuhanku dan Allahku, katanya. My Lord and my God. Ya, itulah. Nah, teman-teman tadi sudah melihat ya. Misa yang kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk disingkapkan kepada orang-orang tertentu. Apa yang sedang terjadi? Kita bisa melihat di situ para malaikat dan orang kudus juga hadir ya. Karena sebenarnya beberapa teolog bahkan berani mengatakan sebenarnya malaikat itu dalam tanda petik memiliki iri yang suci kepada manusia karena bisa terima Ekaristi, sementara mereka tidak. Ya, ini cuma pandangan teologi saja ya. Oke, kita ambil sisi positifnya, betapa kasihnya Tuhan kepada manusia. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ditebusnya. Tetapi ketika malaikat memberontak dan jatuh ke dalam dosa, malaikat tidak ditebus Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku, darah Kristus sucikanlah kami. Amin. Baik. Nah, kita lihat ini tulisan daripada Santo Justinus Martir tadi ya. Kita lanjutkan. Setelah pembaca berhenti, pemimpin memberi satu wejangan di mana ia menasihati dan mendorong supaya mengikuti ajaran dan contoh yang baik ini. Sesudah itu kami semua berdiri bersama-sama dan melambungkan doa ke surga untuk kami sendiri dan untuk semua orang lain di seluruh dunia, supaya kami menjadi layak juga dalam pekerjaan kami sebagai manusia yang baik, dan supaya menjadi layak sebagai pengamat perintah-perintah, supaya dengan demikian mendapat keselamatan abadi. Sesudah kami menyelesaikan doa-doa, kami saling memberi salam dengan ciuman. Nah, zaman dulu pakai ciuman ya. Zaman COVID nggak boleh ya. Zaman itu belum ada COVID. Lalu kepada pemimpin saudara-saudara dibawakan roti dan satu cawan dengan campuran air dan anggur. Jadi para pemimpin dibawakan roti dan ya seperti persembahan ya, begitu. Ia mengambilnya, melambungkan pujian dan syukur kepada Bapa semesta alam atas nama Putra dan Roh Kudus, dan menyampaikan ucapan terima kasih.
Ya, jadi ucapan terima kasih itu namanya adalah Eucharistia. Jadi kalau dikatakan Ekaristi, kemarin kita sudah belajar ya, kenapa kadang dikatakan misa, kenapa kadang dikatakan Ekaristi, kenapa kadang dikatakan perjamuan Tuhan dan sebagainya. Kemarin kita sudah melihatnya ya. Kalau disebut Ekaristi berarti dia menekankan kata terima kasih. Ekaristi itu artinya syukur dan terima kasih. Begitulah. Ya. Karena kami dianggap layak menerima anugerah ini darinya. Sesudah doa dan ucapan terima kasih itu selesai, seluruh umat yang hadir lalu mengatakan amin. Nah, kalau dikatakan misa berarti itu merujuk kepada pengutusannya. Jadi dalam bahasa Latin ketika misa ditutup ada kalimat ita misa es, artinya pergilah Anda diutus gitu. Jadi menekankan masing-masing sesuatu secara spesifik. Jadi boleh disebut Ekaristi, misa, perjamuan Tuhan, atau pemecahan roti, dan sebagainya, atau komuni gitu ya, dan sebagainya. Semuanya tidak mengatakan salah satu hal yang khas atau spesifik. Setelah pemimpin menyelesaikan ucapan terima kasih dan seluruh umat menerimanya dengan suara bulat, para diaken, sebagaimana mereka disebut oleh kami, membagi-bagikan kepada setiap orang yang hadir roti yang telah diberkati dengan penuh syukur. Jadi roti yang telah diberkati dengan penuh syukur itu istilahnya diekaristikan begitu. Dan anggur yang telah dicampur dengan air untuk dinikmati dan membawakannya juga untuk mereka yang tidak hadir. Nah, jadi ada tugas seperti prodiakon ya. Begitu acara misa sudah selesai, ada beberapa orang yang bertugas untuk membawa hostia tersebut di dalam tempat kecil yang bernama Piskis gitu kan, mengunjungi umat-umat yang sakit, yang sudah masuk list untuk mendapatkan pelayanan sakramen begitu. Termasuk mamanya Mimin ya, setiap minggu mesti diantar hosti oleh prodiakon. Nah, ini cerita daripada abad kedua. Jadi Gereja Katolik telah pegang dokumen ini sejak lama ya, dan ini menjadi dasar dalam penyusunan liturgi Ekaristi Santo Justinus Martir ya. Oke. Kita selesaikan dua sini ya. Sepertinya Mimin juga nggak begitu enak badan untuk menyelesaikan sampai kepada jam 12. Kita cukupkan sampai 2 poin ini ya. Biar cepat-cepat istirahat. Oke, baik. 1346. Perayaan Ekaristi berlangsung. Oh, musiknya belum dinyalakan lagi. Wait. Ya. Perayaan Ekaristi berlangsung sesuai dengan kerangka dasar yang sepanjang sejarah tetap sama hingga sekarang. Ia terbentuk dari dua bagian besar yang pada hakikatnya merupakan